Pelapor menulis laporan ini dengan penuh rasa sedih dan memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan yang tidak jarang juga mudah disalahpahami. Putusan nomor 90 adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah, yaitu ketika kontestasi pemilihan Presiden 2024 menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan tanpa memperhatikan politik keindonesiaan. Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi, the guardian of constitution and democracy, apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun sayangnya dalam pandangan pelapor, putusan 90 menunjukkan bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan 3 elemen tertinggi, yaitu 1. Orang nomor 1, yaitu the first Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu the first family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Dan 3, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu the first office, kantor kepresidenan Republik Indonesia. Sehingga dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat, final and binding, kali ini harus dibuka opsi pengecualian, exception, justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting inilah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu solusi untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim terlapor, tapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas putusan 90 yang telah direkayasa dan dimanipulasi oleh hakim terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut, plan and organized crime. Itu sebab